Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Idamatus Silmim dari kelas SY14. Di sini saya akan mereview artikel dengan judul Viabilitas dan Keberlanjutan Ekonomi Pertanian dengan tinjauan pustaka. Article approaches to estimation the farm level economic viability and sustainability in agriculture. Literature review merupakan tinjauan komprehensif tentang metode pengukuran viabilitas ekonomi dan keberlanjutan di sektor pertanian, yang ditulis oleh Jindrik Spika dan rekan-rekannya dari Institute of Agricultural Economic and Information, BRIC, Ceko. Studi ini didukung oleh Kementerian Pertanian Ceko. Masuk ke latar belakang redesain CAP dan tantangan petani. Tujuan redesain CAP atau Redesign Common Agricultural Policy bertujuan menstabilkan pendapatan petani di areas with natural constraints ANC. Pembayaran kompensasi dirancang untuk menutupi income foregone dan biaya tambahan akibat kondisi alam yang merugikan. Nanti kita akan membahas bagaimana menghitung pendapatan peternakan atau rumah tangga petani agar tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara berkelanjutan, terutama di Republik Ceko, di mana peternakan besar sangat tergantung pada tanah sewaan, yaitu lebih dari 80%. Masuk ke slide ketiga, tentang definisi viabilitas ekonomi pertanian. Untuk viabilitas ekonomi itu belum memiliki definisi universal. Studi di Amerika Serikat atau Kanada hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan pendapatan keluarga petani saja. Tetapi di negara Eropa, pendekatan biaya kesempatan itu lebih sering digunakan. Sedangkan untuk definisi cash flow klasik, itu peternakan dianggap viable jika menghasilkan pendapatan tahunan yang cukup untuk biaya operasi, konsumsi minimum rumah tangga, penggantian model, pelunasan pinjaman. Untuk studi Irlandia, return on asset itu menambahkan 5% return on non-land asset sebagai opportunity cost investasi rendah risiko, meskipun saat ini lebih rendah karena suku bunga bank itu minim. Untuk keberlanjutan ekonomi dengan perspektif jangka panjang, itu dilihat sebagai viabilitas jangka panjang rumah tangga petani di tengah perubahan ekonomi, termasuk transferabilitas ke generasi berikutnya pada peternakan keluarga. Ini berbeda dari viabilitas bisnis dan lebih dekat dengan konsep livability yang menganalisis apakah aktivitas pertanian itu memberikan kehidupan profesional dan pribadi yang layak bagi petani dan keluarga. Peternakan yang tidak viable sekalipun bisa tetap sustainable berkat pendapatan off-farm, otonomi, atau independensi dari input eksternal, utang, subsidi, off-farm, juga menjadi indikator kunci. Selanjutnya membahas analisis laporan keuangan antara pro dan kontra. Pertama, rasio keuangan. Pengukuran utama viabilitas melalui rasio keuangan seperti profitabilitas, berisi ROE, ROIC, ROS, likuiditas, stabilitas, dan produktivitas. Poin kedua, kelemahan perspektif akuntansi. Abaikan opportunity cost lahan, tenaga kerja, dan modal sendiri. ROA dan aset turnover bermasalah pada peternakan besar Ceko karena aset tidak menyertakan tanah sewa. Untuk poin ketiga, perbandingan dengan opportunity cost, ROA itu dibandingkan dengan opportunity cost equity, sedangkan untuk ROA atau ROIC dibandingkan dengan weighted average cost of capital atau WACC. Keempat, model scoring kredit. Model scoring kredit multivariate misalnya Altman Neural Network memprediksi kegagalan bisnis, namun jarang dipakai di pertanian karena bias subsidi. Kelima, indeks lokal. Indeks lokal seperti G-Index Slovakia berfokus pada profitabilitas tetapi lemah dalam solvabilitas.
Mengukur produktivitas dalam pertanian. Produktivitas mengukur kemampuan faktor produksi menghasilkan output dapat diukur secara 3 poin berikut. Yang pertama, parsial atau tenaga kerja, lahan, dan modal. Kedua, total faktor productivity atau TFP. Ketiga, efisiensi teknis. Key Performance Indicator atau KPLS itu terdapat 4 poin. Pertama, per hektar lahan atau livestock unit. Kedua, per AWU atau annual work unit untuk membandingkan jenis peternakan. Ketiga, family farm income per FWU untuk keluarga. Keempat, farm net value added atau FNVA per AWU perusahaan besar. Sedangkan modified FNVA atau MFNVA itu dikurangi bunga atau sewa yang dibayar. Ini dibandingkan dengan threshold wage atau upah rata-rata ekonomi atau regional yang lebih baik daripada upah pertanian sebagai opportunity cost. Untuk indikator arus kas atau cash flow, yang pertama itu perhitungan cash flow, dihitung secara langsung antara pendapatan dikurangi pengeluaran atau tidak langsung dari farm net income-nya. Kedua, FADN cash flow. Farm Accountancy Data Network atau FADN itu memiliki cash flow 1, termasuk subsidi, pajak, investasi, dan cash flow 2 itu ditambah saldo aset atau liabilitas. Ketiga, studi kasus Ceko pada tahun 2004 sampai 2016, farm net income rata-rata lebih rendah dari cash flow 1 dan cash flow 2 sering negatif karena investasi lebih besar dari penjualan aset. Keempat, batasan FADN. Indikator EIB lebih berfokus pada cash flow atau kuiditas daripada keberlanjutan. FADN itu tidak menyertakan konsumsi rumah tangga, pendapatan off-farm, atau manfaat gaya hidup petani. Selanjutnya akan membahas tentang bagaimana cara memahami keberlanjutan rumah tangga petani. Untuk pengukuran level rumah tangga, keberlanjutan itu diukur pada level rumah tangga melalui pendapatan disposable atau total pendapatan on ataupun off-farm property, transfer sosial dikurangi pajak, sesuai definisi OECD. Studi FADN Swiss, data itu menunjukkan family farm income kurang dari mark highlight color sama dengan lebih rendah dari konsumsi pribadi dalam jangka panjang. Ini dijelaskan oleh kesenjangan opportunity cost, faktor non-ekonomi atau tradisi independensi, dan perbedaan antara cash flow versus income. Peran penting pendapatan off-farm. Pendapatan off-farm itu sangat krusial di Uni Eropa sebesar 76,5% tenaga kerja keluarga. Solusinya adalah mencocokkan data FADN dengan catatan pajak. Metode IDA menggunakan indikator viabilitas, independensi, transferabilitas, dan efisiensi untuk menilai keberlanjutan secara holistik. Masuk ke pembahasan kritik dan rekomendasi untuk pengukuran. Yang pertama, kelemahan evaluasi. Pada FADN itu membatasi evaluasi rumah tangga karena informasi off-farm itu sensitif. ROI juga terdistorsi pada peternakan dengan tanah sewa yang tinggi. Poin kedua, solusi variabilitas. Gunakan rata-rata 3 tahun untuk mengatasi variabilitas antar tahun. Ketiga, rekomendasi pemisahan. Itu penting untuk memisahkan peternakan keluarga versus entitas hukum. Keempat, MFNVA optimal yang digunakan untuk menggabungkan keduanya, menutupi upah ditambah pendapatan diharapkan dari unpaid labor melalui upah ekonomi rata-rata. Selanjutnya, cash flow dan off-farm income.
Cash flow ditambah pendapatan off-farm harus menutupi pengeluaran pribadi dan surplus untuk investasi atau tabungan demi keberlanjutan. Poin terakhir, scoring multidimensional. Scoring multidimensional itu dapat memprediksi viabilitas di ANC-JECO secara lebih akurat. Terakhir, untuk kesimpulan dan kontribusi penelitian, tiada definisi tunggal. Tidak ada definisi tunggal yang universal. Keberlanjutan mengacu pada viabilitas jangka panjang rumah tangga, sementara viabilitas adalah kemampuan untuk tumbuh melalui profit dan strategi. Untuk kontribusi utamanya, penelitian ini membantu pemangku kepentingan agribisnis merancang dukungan CAP yang efektif dan mengidentifikasi prediktor viabilitas untuk polisi modeling di ANC. Jurnal ini memiliki skor keseluruhan tinggi untuk kedalaman praktis yang ditawarkan. Sedangkan relevansi untuk Indonesia, untuk adaptasi di Indonesia, penting untuk menyesuaikan dengan data lokal terutama untuk peternakan keluarga yang dominan demi memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan. Terima kasih. Materi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.